Kita mengenal Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang maha kuasa. Dia adalah Tuhan yang omnipoten. Dia adalah Tuhan yang mampu dan sanggup. Kalau kita bicara Tuhan, kita adalah Tuhan yang besar, itu biasa. Tapi yang menarik, dalam Lukas pasal 1 ayat 37. Dalam bahasa Indonesia dikatakan dalam bahasa Indonesia dikatakan bagi Tuhan tidak ada mustahil. Tapi sesungguhnya dalam bahasa Inggris dikatakan lebih baik. Luke chapter 1 verse 37. In King James Version, for with God nothing shall be impossible. Bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau bagi Tuhan tidak ada mustahil, itu biasa. Tapi Tuhan kali ini berkata dalam Lukas pasal 1 ayat 37. Bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Bukan bersama dengan uang, bukan bersama dengan orang kuat, bukan bersama dengan orang pinter, tapi bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Selama kamu punya Tuhan, sekalipun hartamu habis, temanmu tinggalin kamu, bahkan kau dipecat sama perusahaanmu, bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya mau bagikan ada 3 hal. Bagaimana Tuhan sanggup untuk kita kuat. Bagaimana untuk kita sanggup berdiri teguh. Bagaimana kita sanggup untuk menang. Yang pertama, bagaimana kita berjalan kesanggupan. Bagaimana untuk kita berjalan kemustahilan. Yang pertama, kita perlu berseru sepenuh hati. Berseru dengan segenap hati kepada Dia. Karena Dia ada tengah-tengah kita. Dia ada bersama engkau. Tuhan mau kamu berseru kepada Dia, bukan berseru kepada manusia. Saya teringat dengan kisah dalam Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Tentang cerita Yesus menyembuhkan Bartimius yang miskin dan buta. Setelah Yesus sudah menyelesaikan pelayanan 3 tahun di Galilea, Dia hendak menyerahkan diri untuk pergi ke Yerusalem. Untuk menggenapi rencana Allah, mati di kayu salib dan bangkit bukan di Galilea tapi di Yerusalem. Namun dalam perjalanan menuju Yerusalem, Yesus sengaja melewati kota Yeriko. Seolah-olah Tuhan itu punya rencana, seolah-olah Tuhan mengerti. Dan sampai di kota Yeriko ada seorang yang miskin dan buta bernama Bartimius. Ketika dia mendengar orang berbondong-bondong, berbisik-bisik, berteriak-teriak, dia bertanya, ada siapa di kota kita? Yesus dari Nazaret ada di kota ini. Dia tidak peduli. Yesus dikerumuni orang banyak. Dia tidak peduli. Yesus sedang memikirkan penderitaannya sebentar menuju Yerusalem dan mati di Yerusalem. Dan dia gak peduli kalau sampai Yesus akan lewat lagi. Yang penting di sini dia langsung berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia berseru dengan segenap hati sampai orang di sekitarnya terganggu. Dari Bartimius sedang menginspirasi kita semua. Kau punya masalah yang besar. Kau sedang ditinggalkan teman-temanmu. Kau sedang ada di ambang perceraian dalam hidupmu. Seperti mustahil engkau lihat kemerdekaan dan kemenangan. Mari belajar dari Bartimius. Dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan Yesus kemudian berhenti dan memanggil siapa dia yang berteriak dengan sepenuh hati. Kenapa? Karena teriakannya sampai menyentuh hati Tuhan, bukan menyentuh telinga Tuhan. Orang yang berdoa dengan sepenuh hati
Bukan sampai di surga, tapi sampai di hati Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan untuk kita berdoa? Kenapa Tuhan izinkan untuk kita berteriak? Kenapa Tuhan izinkan untuk kita mengalami masalah? Supaya kita bisa mengandalkan Dia. Listen to me. Ini yang menarik Bapak Ibu Saudara. Bahwa your pain has a purpose. Your purpose bring hope. Setiap masalah ada tujuan. Dan setiap tujuan membangkitkan pengharapan. Setiap masalah ada tujuan. Dan setiap tujuan membangkitkan kemenangan. Saudara, waktu bayi baru lahir, dia harus diizinkan menangis. Kalau baby itu tidak menangis, maka dokter pukul pantatnya sampai dia menangis. Dan waktu kita lihat anak kita dipukul sama dokter, disakiti sama dokter, kita tidak marah. Karena kita mengerti rasa sakit yang dirasakan si baby untuk membuat paru-parunya bisa bekerja dan bernafas. Kenapa? Karena kita tahu tujuan dokter memukul baby kita untuk menciptakan kehidupan. Setelah baby itu sudah ada di tangan kita, 6 bulan berikutnya kita bawa ke rumah sakit. Dengan sengaja kita minta untuk dokter suntik vaksin, imunisasi. Dia teriak. Dokter coba cari urat nadinya, ditusuk-tusuk. Kita diam aja. Kita gak marah sama dokter. Karena kita mengerti tujuan sakit itu untuk mengobatinya. Kenapa sampai hari ini ketika engkau merasa sakit sepertinya Tuhan biarkan? Sepertinya Tuhan diam? Karena Tuhan tahu tujuan saudara mengalami sakit untuk membentuk karaktermu. Untuk kau mengandalkan Tuhan. Untuk kau berpaling pada jalan yang benar. Because every pain, there is always purpose. And every purpose, there is always hope. Setiap rasa sakit ada tujuan. Dan setiap tujuan ada pengharapan. Beri tepuk tangan buat rasa sakit, penderitaan. Yang kedua, kenapa kita perlu berjalan dalam kesanggupan dari Tuhan? Bagaimana untuk kita berjalan kesanggupan? Yang kedua, tidak mudah kecewa. Kalau engkau pengen merasakan mustahilan, kalau engkau pengen merasakan mujizat Tuhan, kalau engkau pengen merasakan kesanggupan dari Tuhan mengalir dalam hatimu, kau perlu jadi orang yang tidak mudah kecewa. Bartimeus, ketika dia berseru dengan suara yang keras, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang-orang di sekitarnya berkata, diam kamu. Dia makin disuruh diam, dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tutup mulut lu, berisik tahu. Dia gak sakit hati sama orang-orang yang nutup pintu kepada Yesus. Dia gak sakit hati kepada orang-orang yang menghalangi dia sama Tuhan. Dia berteriak lebih keras lagi. Yesus, 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 anak Daud, anak Daud, anak Daud. Kasihanilah aku, kasihanilah aku, kasihanilah aku. Diam. Tapi di situ saya belajar dari Bartimeus. Dia tidak sakit hati sama orang yang menghalangi. Kita gak bisa menghalangi orang melukai kita. Tapi saya beritahu, semakin kau sungguh-sungguh berdoa, semakin kau sungguh-sungguh menabur, semakin kau sungguh-sungguh melayani Tuhan, justru engkau semakin banyak penghalang, semakin banyak tantangan. Kenapa? Karena Tuhan pengen uji dan melihat hatimu. Engkau adalah orang yang fokus pada manusia,
atau fokus pada Tuhan? Waktu engkau tidak fokus pada manusia tapi fokus pada Tuhan, Tuhan akan dengar teriakanmu. Dan Tuhan akan berpaling dan menyanggup untuk menyembuhkan sakit penyakitmu. Kalau Bartimeus pada waktu itu kecewa, dia diam. Dia berhenti berseru sama Tuhan. Mungkin sampai hari ini kita gak pernah mendengar berita bahwa si miskin ini matanya disembuhkan Tuhan. Tapi karena dia tidak kecewa, si miskin ini matanya dicelikan Tuhan. Saudara, jangan pernah kecewa sama orang melukaimu, menghalangimu. Itu urusannya. Urusan kita sama Tuhan. Urusan kita hati bersih, hati benar. Waktu kami udah 2 tahun memiliki gereja online, Tuhan suruh kita untuk membuka gereja onsite. Persiapan gedung ini sudah jadi. Persiapan tim sudah sempurna. Tiba hari di mana kami mau memulai ibadah perdana. Tapi ternyata kami dipadamkan lampu gereja ini. Kami dihalangi. Ibadah sengaja dipadamkan listrik. Gak bisa ada air conditioner. Tidak bisa pakai mikrofon. Lampu dimatikan. Sengaja dihalangin. Ibadah memang Tuhan sertai. Dahsyat. Tapi pulang ibadah, saya dalam hati, Tuhan, saya mau ketemu sama yang matikan lampu ini. Saya mau beresin. Tapi kemudian ada pengerja, salah seorang di tempat ini berkata, Jo, kamu gak usah ungkit-ungkit yang kemarin. Kita fokus ke depannya. Apa yang kita perlu perbaiki. Kita gak usah singgung-singgung kemarin kita dipadamkan lampu. Dihalang-halangi beribadah. Fokus. Kita memperbaiki ke depan. Dan ketika saya beli sama beliau, kemudian turun ke bagian operasional gedung Moi ini. Dan kemudian dengan kerendahan hati meminta maaf. Dan kemudian kita tidak singgung lagi masa lalu yang kemarin dipadamkan lampu. Kita bicara soal ke depan. Sejak hari itu, gereja ini jadi buah bibir di mata semua manajemen gedung building Moi. Coba hari itu saya marah. Hari itu saya komplain. Mungkin kami akan kesulitan beribadah di tempat ini lagi. Banyak orang gak suka kamu dekat sama Tuhan. Banyak orang gak suka kamu makin rajin berdoa. Banyak orang gak suka mungkin kamu makin sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan fokus kepada mereka. Fokus kejar Tuhan. Maka kamu akan dapatkan kemuliaannya. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, bagaimana kita berjalan kesanggupan. Tekun dan tidak kenal menyerah. Tekun dan konsisten. Saya salut dengan Bartimeus. Ketika dia berseru, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Dia dihalangi, tutup mulut. Dia makin berteriak tekun, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Yesus anak Daud kasihanilah aku. Sampai kemudian Yesus berhenti. Kemudian dia suruh muridnya cari orang itu. Karena orang banyak sekali berbondong-bondong. Dan ditemukan ternyata si buta pengemis ini. Yang tekun. Satu-satu yang mendapatkan mujizat. Pada ribuan dan ratusan orang sedang meminta pertolongan Tuhan. Mereka tidak dapatkan. Kenapa? Karena mereka tidak tekun. Saudara. Justru semakin kau menghadapi tantangan. Kamu harus semakin tekun berdoa. Masalah, kalau kita biarkan dia akan makin besar dan makin berkembang. Tapi kalau masalah kita hadapi dengan penyelesaian, maka masalah yang besar akan jadi masalah yang kecil. Sakit penyakit yang besar, yang parah, kalau kita hadapi dan obati terus lama-lama,
sakit penyakit yang parah jadi sakit penyakit yang tidak parah. Tekanan yang besar. Ketika kita hadapi dengan doa, maka tekanan tersebut tidak lagi jadi besar. Namun sebaliknya, masalah yang kecil, kalau kamu gak terus tekun selesaikan, akan jadi masalah yang besar. Penyakitmu yang simple dan sederhana, kalau kamu gak cepat-cepat obati, akan jadi penyakit yang kompleks. Tekananmu yang biasa-biasa, kalau kamu gak doakan, maka akan jadi tekananmu yang besar. Justru ketekunan membuat kalian makin berbobot dan membuat masalah semakin mengecil. Tuhan mau untuk kita jadi orang yang makin bertekun, sungguh-sungguh mengikut Tuhan, sungguh-sungguh mencintai Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh menekuni firman Tuhan.